Udah lama gak cerita horor, jadi mari kita cerita horor. Kali ini cerita horornya ini dari pengalaman driver ojek online. Kita sebut saja tokonya namanya Rudy ya. Rudy ini mendapatkan tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Wah, menarik banget kan, kerja di Bali, kerja apaan tuh? Dicari tahu akhirnya ternyata menjadi driver ojek online. Langsung lah, gak pakai lama, Rudy langsung terbang ke Bali. Gak terbang, maksudnya naik pesawat, emangnya Rudy burung terbang. Nah, terus sampailah di Pulau Dewata, Bali. Terus dia langsung melaksanakan tes. Gak tahu gue tes apaan, emang gue Rudy, gak usah tanya gue deh. Setelah melakukan rangkaian tes, Rudy ini akhirnya diterima. Nah, terus habis itu dia nggak langsung kerja. Seminggu setelahnya dia mau keliling-keliling ngafalin jalan-jalan yang ada di Bali sekaligus cuci mata, lihat bule-bule. Ya ilah Rudy, bisa aja lu. Akhirnya setelah sudah seminggu dia lumayan hafal sama jalan di sana, yaudah akhirnya dia mulai kerja nih. Seminggu pertama masih aman damai aja nih. Penumpangnya biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang pengen diantar ke univ daerah situ, sama di mana dia mendapatkan pesanan makanan nih, orderan makanan yang cukup banyak. Langsunglah diantar ke tujuannya. Anehnya tujuannya nih, alamat rumah yang dituju oleh Rudy adalah alamat rumah kosong. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung putar balik dan balik ke kosannya untuk ngasih makanan-makanan yang udah keburu dia beli ke teman-teman kosannya, karena kayak ya takut kenapa-napa juga, udahlah nggak usah dipikirin. Setelah kejadian itu Rudy sempat off beberapa hari, kerjaannya cuma main game di kosan aja. Terus kayak mungkin dia udah merasa, wah uang aku udah tidak ada nih, jadi kayak yuk kerja lagi yuk gitu, cari cuan. Baru banget dia nyalain aplikasi driver ojolnya ini, langsung dapat orderan makanan. Itu pas banget azan maghrib, terus langsung dibeli sama dia, terus langsung menuju ke alamatnya. Ternyata itu adalah perumahan elit. Pas masuk ada satpam dong ya kan, sapa dulu, Pak mau antar makanan, permisi. Terus kata bapaknya, iya masuk aja Mas, silahkan. Setelah sampai rumah yang dituju, akhirnya si Rudy kan ngechat lewat aplikasinya, terus juga sempet nelfon karena di chat nggak dibalas. Terus akhirnya dijawab sama yang pesan, kayak Mas udah di mana, ditanyain kan. Terus kayak oh saya udah di depan Mbak, saya udah mencet-mencet bel juga. Terus kata si yang belinya kayak oh ya sebentar saya turun ya. Dalam masa itu keluar wanita berumur 20-an, dia pakai kaos lengan pendek sama hot pants, terus ngasih uang ke Rudy. Terus kayak dalam hati Rudy, wah gede banget, apanya? Nominal uangnya. Akhirnya dia bilang, loh Mbak ini uangnya nggak ada kembalian. Oh ya udah sebentar saya masuk lagi ke dalam untuk ngambil uang pas ya, kata si Mbak Cici ini. Terus si Rudy bilang, ini sekalian aja bawa makanannya ke dalam. Nah udah ditunggu, masuk kan 15 menitan kok nggak keluar-keluar. Akhirnya si Rudy manggil-manggil Mbak Cici gitu-gitu. Pas lagi sesi memanggil-manggil itu, tiba-tiba Rudy dikagetkan sama tepukan di pundaknya yang ternyata adalah security-nya yang nanya, Mas ngapain manggil-manggil ke dalam sana? Terus Rudy bilang, iya Pak ini lagi nunggu si Mbak Cici ini ngambil uang, soalnya dia pesan makanan tadi. Terus langsung ditarik sama security-nya, coba sini dulu deh Mas. Terus kenapa Pak? Masnya nggak tahu itu tuh rumah udah kosong, pemilik rumahnya udah meninggal dan keluarganya udah pindah setahun yang lalu. Gak percaya, disuruh dibantu kan. Dia bilang, kok masa iya sih Pak, orang tadi itu ada mbak-mbaknya kok keluar, dia ngasih uang nominalnya itu gede, jadi saya minta uang pas, makanya masuk lagi ke dalam. Terus security-nya senyum terus sambil bilang, coba Masnya lihat, nengok lagi ke belakang, emang iya ada orang yang tinggal di rumah kayak gitu? Pas Rudy nengok ke belakang, itu rumah suasananya angkrem, padahal pas dia datang itu kayak rumah biasa aja, kayak emang kayak rumah yang ada di bumi. Terus habis itu Rudy langsung lemes dan kayak kosong. Gak dong, itu iklan Ramayana nih. Karena Rudy masih shock gitu kan, karena dia bertanya-tanya, terus siapa Pak tadi yang masuk ke dalam rumah itu? Saya ngobrol sama siapa? Saya ngasih makanan itu ke siapa? Security-nya mungkin mengetahui kali ya kalau si Rudy ini masih shock berat. Jadi ayo Mas udah ikut dulu aja ke pos security. Diceritain lah bahwa Rudy ini bukanlah driver ojek pertama kali yang dikerjain sama penunggu rumah itu, karena sudah ada beberapa sebelumnya yang menjadi korban juga. Kan juga pernah ada ojol yang mengantarkan cici-cici itu ke rumahnya gitu. Jadi kayak dia seakan-akan membawa orang di belakangnya, padahal si security-nya ini nggak melihat ada yang dibonceng sama nih ojol, dan bahkan seakan-akan dia menerima uang cash dari si penumpang alias si cici-cici ini, padahal itu kosong. Dalam nggak cerita horor, mari kita cerita horor. Pas banget gue lagi nggak bisa tidur. Sebut saja tokonya ini Hefni. Jadi Hefni ini baru 1 minggu masuk kuliah dan menempati kosan dia yang sekarang. Kosan ini cukup sepi karena ada 12 kamar tapi cuma diisi 4 kamar, berarti 8 kamar tuh kosong. Walaupun dia baru 1 minggu, Hefni udah lumayan cukup akrab nih sama teman sebelahnya, kamar sebelahnya, yaitu Mas John, salah satu mahasiswa teknik elektro. Jadi dia tuh setiap sore sering nongkrong bareng sambil minum kopi. Ini gue lihat emang anaknya indie banget nih, senja-senja gimana gitu. India min, bukan dong, indigo, nggak bercanda. Oke lanjut. Nah, suatu sore si Hefni kan mau mandi nih, di mana di sungai, bukan di kamar mandinya dong. Terus pas dia keluar ngambil handuk, pas mau masuk dia ngelihat kamar sebelahnya itu si Chris, dia mau pindah lagi rapi-rapi gitu. Terus pamit lah seperti biasa, Chris, gue pamit ya gitu, mau pindah tuh pindah kos maksudnya. Terus kayak iya hati-hati gitu-gitu. Dan berarti tinggal 3 kamar, si Hefni, Mas John, sama satu lagi. Nah satu lagi ini itu jarang banget dilihat sama si Hefni, sampai beberapa hari kemudian ketemulah sama si mas-mas yang tinggal di kamar ini nih, yang belum pernah
dia pindah ke kosan itu. Nih mas, kamu yang tinggal di kamar ini ya? Terus kata si mas-masnya, oh iya benar, saya kenalin Arif, tapi saya udah mau pindah nih. Terus si Hefni bilang, oh iya kenalin juga Hefni, penghuni baru di kamar 11. Si Arif bilang, Hef lu bantuin gue deh nih ngangkat-ngangkat, ntar gue traktir. Emang si Arif nih kayaknya agak nggak tahu diri ya, baru kenalan udah nyuruh-nyuruh aja, tapi nggak apa-apa ditraktir. Si Hefni mau lah akhirnya, karena udah habis duit bulanan mungkin kali ya, udah akhir bulan, jadi kayak wah lumayan nih makan gratis. Ya udah dibantu-bantu, dipak-pakin barang, masukin ke mobil. Nah setelah itu langsung lah ditraktir ke warung di depan. Pas di perjalanan ke warung depan nih, si Arif ngomong gini ke si Hefni, gue nggak berani ngomong di sana, tapi gue mau nanya deh, lo yakin masih mau tinggal di kosan itu? Lo nggak tahu ceritanya? Terus si Hefni bilang, aku udah bayar 6 bulan nih sayang kalau pindah-pindah. Nanya lagi lah, emang ada apaan? Terus si Arif bilang nih, akhirnya dia cerita, jadi 2 bulan lalu ada salah satu penghuni kos yang gantung diri, namanya Jono. Dia tuh stres akibat tugas akhir, terus juga dia dapet dosen yang killer dan sekaligus diselingkuh sama pacarnya, makanya dia bunuh diri di kamar ujung atas. Selesai makan, si Arif langsung bilang, makanya banyak penghuni kos yang pindah karena dia tuh sering ganggu, mending lo cepet-cepet pindah deh. Terus Arif berdiri langsung ke kasir sekaligus bayar dan berpamitan sama Hefni, lambain tangan, habis itu cabut. Terus di situ Hefni mikir, kamar ujung atas, bukannya itu kamarnya Mas John. Sambil nunggu buka puasa, mending kita cerita horor lagi. Siapa yang kampungnya itu di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah bagian timur, dan setiap pulang kampung pasti selalu naik bus. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama bus Sumber Kencono, atau yang sering diplesetin nih sama orang-orang jadi Sumber Bencono atau Sumber Bencana. Kenapa? Karena bus ini udah terkenal banget dengan armadanya yang ugal-ugalan dan sering banget menimbulkan korban jiwa akibat ugal-ugalannya bus ini. Bahkan pernah waktu itu bus ini itu dibakar oleh massa yang ada di Ngawi karena menabrak pengendara sepeda motor sampai tewas. Duh, belibet gini gue ngomongnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi suatu malam nih sekitar pukul 12 malam, ada seorang pemuda yang lagi nunggu bis ini. Dia tuh mau kemana gue juga nggak tahu, karena gue gak kenal sama di pemuda. Ngapain gue nanya-nanya dia? Udah langsung aja, gak usah dipikirin deh dia mau kemana. Pokoknya dia lagi nunggu ini bis. Terus sekitar udah 2 jaman gitu dia nggak datang juga nih bis kan gitu. Udah mana dia sendirian di situ, jadi agak deg-degan juga, takut ada preman yang nyasar ataupun ada takut hantu, karena pada saat itu lagi malam Jumat Kliwon yang disebut sama orang-orang itu biasanya malam keramat lah. Nah nggak lama dari dia nunggu di situ, tiba-tiba ada satu pemuda lagi ya ikutan nunggu juga bis di situ. Jadi dia berdua nih, jadi dia ngerasa kayak oke, ada temennya lah ya, kalau misalnya ada preman pun kita bisa mencar. Jadi premannya bingung mau ngejar yang mana gitu. Dia tuh kan berdua tuh kan, dia nunggu busnya. Terus sambil nunggu bus ini, karena bisa belum datang-datang, akhirnya si pemuda ini tuh mencairkan suasana dengan nanya ke pemuda yang baru datang, Mas mau kemana mas gitu. Gak ada jawaban. Nengok aja kagak nih mas yang baru datang ini. Jadi dia terus-terusan ngeliat ke arah jembatan layang Janti ini. Jadi kayak nunggu bisnya terus kayak nggak ngehirauin si omongan si pemuda ini. Terus ya udah, karena kayak ya anjir dicuekin gue nih, ya udah bodo amat deh, tetap aja nunggu di situ. Yang penting ada temennya kan. Nah akhirnya nggak lama dari situ si bis ini datang. Bis yang kita tunggu-tunggu, bis kuning bukan dong, bis anak UI dong kalau kayak gitu. Bis Sumber Kencono Jogja Surabaya. Yang pertama naik ini pemuda yang baru datang. Setelah itu baru si, ini kita sebut saja tokoh utama kita namanya A ya. Si A baru, jangan deh, Reno aja. Reno naik, nah pas banget dia baru naik satu kaki nih langsung jalan tuh bis. Jadi kayak buset, buru-buru amat nih. Pas si Reno ini masuk ke dalam, itu dia ngelihat semuanya udah penuh, tumben-tumbenan nih. Biasanya tuh masih sepi gitu, karena apalagi kan di situ jam 12 malam. Sebenarnya itu ada bangku yang isinya untuk 3 orang, tapi baru diisi sama 2 orang. Pas si Reno bilang permisi mau duduk gitu loh, tapi nggak digubris gitu. Jadi kayak lah, kenapa nih? Itu akhirnya si Reno berjalan ke belakang, paling belakang itu masih kosong, jadi udah akhirnya dia duduk paling belakang. Nah sampailah di daerah Kalasan. Biasanya kalau udah nyampe sini tuh suka ada kondektur yang keliling buat narikin bayaran-bayaran. Tapi kok ini nggak ditarik-tarik nih bayaran. Cuma menurut si Reno tuh kayak ya udahlah bodo amat lah. Bagus juga kalau misalnya gratis, gue sampai Surabaya gratis nih. Sampai dimana akhirnya si Reno ini menyadari bahwa ada kejanggalan di bis ini, karena dia ngerasa sejak dia masuk sampai sekarang itu tuh bener-bener suasananya sunyi banget. Ya emang sih ini kan bis malam ya, udah jam 12 gitu. Cuma kayak sesunyi itu, padahal sih penumpang-penumpangnya banyak yang masih bangun. Walaupun mereka ngobrol tuh kayak ya ngobrolnya pelan, cuma 1-2 orang aja, sisanya tuh dengan tatapan yang kosong gitu. Di situ dia udah mikir yang kemana-mana. Di situ dia teringat cerita mbahnya yang pernah cerita tentang bus hantu, dimana kata mbahnya kalau naik bus
usahain dari terminal, jangan dari Janti, karena konon katanya sering ada bus hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Jadi kenapa dinamain bus hantu? Karena bus itu pernah mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya itu tewas, dan konon katanya kalau kita masuk ke bus itu semua penumpang akan berwajah pucat, diam, dan kita tuh nggak dihiraukan saat kita berada di situ. Jadi kita dicuekin gitu, dan itu sangat-sangat relate sama kejadian yang dialami Reno pada saat itu. Terus untuk menghilangkan pikiran aneh itu, akhirnya Reno mencoba untuk bertanya ke si pemuda mas-mas yang bareng sama dia buat naik ke bus itu kan. Mas, mau turun di mana mas? Gitu. Gak digubris, gak dijawab, nengok aja enggak. Akhirnya si Reno mencoba untuk megang bahunya dan nembus, bocor, langsung dia cari no drop untuk dilapisin biar nggak nembus. Nggak ada, bercanda. Seketika langsung panik Reno dan dia langsung maju ke depan untuk ke tempat supir dan bilang, Pak, kiri pak, saya mau turun di sini. Dan nihil guys, nggak ada yang ngegubris dia. Untuk menghilangkan rasa paniknya dia tuh berdoa, tapi kayak nggak bisa karena doanya tuh lupa semua yang diajarin sama mbah-mbahnya. Terus ya udah, akhirnya dia ngambil sebatang rokok buat ngerokok, dan tiba-tiba ada suara dari belakang, Cak, kok bisnya bau kemenyan ya? Kata seorang penumpang di belakang Reno yang menatap lurus ke depan seakan-akan tidak melihat Reno, dan dia bertanya kepada kenek yang ada di situ. Dan keneknya cuma bilang, oh nggak apa-apa mas, memang konon katanya di Janti itu pernah ada seorang penumpang yang lagi nunggu bis, terus dia meninggal ditusuk sama preman karena ribut. Terus katanya setiap malam Jumat Kliwon itu kayak sekarang ini, dia suka ikut naik bis mas. Kasian, kayaknya matinya nggak tenang. Di situ Reno mendengarnya dan terpaku sementara